Nah, ini tutorial buat kalian semua yang sering ngeluh ngomong aku katanya kecepatan. Nah, jadi kalian tinggal klik videonya dan kalian tinggal klik titik 3 yang ada di kanan atas. Lalu kalian klik kecepatan dan kalian pilih yang di atasnya normal. Udah gitu aja, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, seperti biasa aku bakal bikin tutorial edit video jeduk-jeduk di aplikasi Linkmotion seperti yang udah aku tampilin di awal. Nah, di sini udah ada backsoundnya, kalian bisa download lewat link di deskripsi dan juga detik bitnya. Kalian bisa cek di deskripsi dan langsung aja kita tambahin satu foto di awal video. Setelah itu kalian bisa pajangin sampai detik 9.18, klik efek, klik tambahkan efek upin di distorsi or warp, klik yang pengaturan standar. Mirrornya kalian aktifkan, lalu kalian kembali, klik tambahkan efek, masuk di move atau transform, kalian cari efek namanya ombak humming ataupun oscillate. Lalu di sudutnya kalian bisa atur jadi 90,0 derajat. Di frekuensinya kalian bisa atur jadi 0,70. Selanjutnya kalian bisa langsung aja kembali dan kalian klik tambahkan efek, masuk di move atau transform, kalian cari efek namanya ayun ataupun swing. Nah, di frekuensinya kalian bisa ubah jadi 0,50 Hz atau 0,50 Hz. Setelah itu di sudut 1 kalian bisa atur jadi negatif 2,5 derajat dan di sudut 2 kalian bisa atur jadi 2,5 derajat. Kalau udah kalian bisa langsung aja kembali, klik tambahkan efek dan kalian masuk di distorsi or warp, cari efek namanya lengkung fraktal. Nah, di magnitude-nya kalian bisa atur jadi 0,010. Lalu di detail kalian kasih keyframe di awal dan kalian ubah jadi 0,87. Setelah itu kalian bisa kasih keyframe di akhir, ubah jadi 0,31. Nah, kalau udah gitu, selanjutnya kalian bisa masuk di Laconarity, ubah jadi 0,48. Kalau udah kalian bisa langsung aja kembali, klik tambahkan efek, lalu kalian masuk di blur, kalian cari efek namanya linear strike, klik yang pengaturan standar, lalu di kekuatannya kalian kasih keyframe di awal, ubah jadi 0,10. Lalu kalau udah kalian bisa masuk di detik 02.29 dan kalian ubah jadi 0,00, lalu kalian masuk di detik 07.28, biarin jadi 0,00, lalu yang di akhir ubah jadi 0,10. Lalu kalian masuk di pertengahan keyframe, kasih kurva ketiga dan juga di awal kasih kurva ketiga. Nah, kalau udah kalian bisa klik tambahkan efek lagi dan kalian masuk di blur, kalian cari efek namanya buram gerak ataupun motion blur. Lalu kalian klik tambahkan efek lagi dan kalian masuk di move atau transform, kalian cari efek namanya pemindahan acak. Setelah itu kalian klik yang pengaturan standar. Nah, di magnitude-nya kalian kasih keyframe di detik 08.05 dan kalau udah kalian bisa ubah jadi 0. Setelah itu kalian kasih keyframe di akhir dan kalian ubah jadi 167. Kalian masuk di pertengahan keyframe, kasih kurva kedua turunin. Lalu kalau udah kalian masuk di evolution, kasih keyframe di akhir, biarin jadi 0,00. Lalu di detik 08.05 kalian bisa ubah jadi 0,73. Lalu kalian masuk di pertengahan keyframe, kasih kurva ketiga turunin. Setelah itu kalian masuk di set, kasih keyframe di akhir, biarin jadi 0,00. Di detik 08.05 ubah jadi 0,62 atau 0,62. Lalu kalian masuk di pertengahan keyframe, kasih kurva ketiga fullin dan kalian agak geser ke kanan. Oke, setelah itu kalian bisa kembali, klik tambahkan efek lagi dan kalian masuk di opacity or visibility, kalian cari efek namanya block dissolve, klik yang pengaturan standar. Nah, setelah itu di kekuatannya kalian kasih keyframe di awal dan ubah jadi 0,115 atau 0,115. Lalu kalian kasih keyframe di akhir dan kalian bisa ubah jadi 0,000. Setelah itu kalian masuk di ukuran, kasih keyframe di detik 04.24. Lalu kalian kasih keyframe ubah jadi 50. Nah, setelah itu kalau udah kalian bisa kasih keyframe di akhir, lalu kalian bisa ubah jadi 0. Setelah itu kalian masuk di straight dan ubah jadi 2,11 untuk yang X. Nah, kalau udah kalian bisa masuk di bagian set, kasih keyframe di akhir, biarin jadi 0,00. Di awal kalian bisa ubah jadi 1,00. Setelah itu kalian masuk di fade, kasih keyframe di awal, ubah jadi 0,07. Lalu bagian di akhir kalian bisa ubah jadi 0,00.
Nah, oke, kalau udah kalian bisa kembali, lalu kalian klik tambahkan efek, masuk di prosedural, kalian cari efek namanya garis-garis. Kalian klik yang pengaturan standar, lalu di jumlahnya ubah jadi 26,5. Setelah itu kalian bisa masuk di lebar dan kalian kasih keyframe di akhir, ubah jadi 0,00, dan di awal kalian ubah jadi 0,28. Kalau udah kalian bisa masuk di sudut, ubah jadi 0,0. Di tahapnya kalian bisa ubah jadi 1,46. Nah, kalau udah di colornya kalian bisa ubah jadi warna hitam. Nah, setelah itu kalian bisa tambahin satu foto lagi di detik 9.18. Setelah itu kalian bisa panjangin sampai detik 11.23 dan kalian bisa potong-potong fotonya sesuai detik B sampai selesai. Tambahin satu foto lagi. Lalu kalian bisa panjangin sampai detik 13.26, potong-potong fotonya sesuai detik B dan tambahin satu foto lagi. Panjangin sampai detik 15.29, potong-potong fotonya sesuai detik B. Dan kalau udah kalian tambahin satu foto lagi. Setelah itu kalian panjangin sampai detik 18.03 dan kalian bisa potong-potong fotonya sesuai detik B. Lalu kalian tambahin satu foto lagi. Panjangin sampai 20.12, kalian bisa potong-potong fotonya sesuai detik B sampai selesai. Oke, kalau udah kalian bisa masuk di detik 9.18, lalu kalian bisa klik fotonya dan kalian klik efek, klik tambahkan efek. Setelah itu kalian bisa masuk di distorsi or warp, kalian cari efek namanya ubin ataupun tiles, klik yang pengaturan standar. Lalu mirrornya kalian aktifkan, setelah itu dipotong, kalian kasih keyframe di awal, ubah jadi 0,080, dan juga di akhir. Setelah itu di tengah kalian bisa ubah jadi 0,000, kembaliin seperti semula, masuk di pertahanan keyframe awal, kasih kurva ketiga, naikin sampai kotak yang kedua, lalu kalian bisa salin kurva dan kalian tempel kurva yang di belakang, kalian balik. Setelah itu kalian klik tambahkan efek, kalian masuk di warna dan cahaya, cari yang paparan gamma. Nah, di exposure-nya kalian kasih keyframe di akhir biarin jadi 0,00, dan bagian di awal kalian bisa fullin jadi 2,00, masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva ketiga, naikin segini. Nah, kalau udah kayak gini kalian bisa kembali dan kalian klik tambahkan efek, masuk di blur, kalian cari efek namanya linear strike, klik yang pengaturan standar. Nah, di kekuatannya kalian bisa kasih keyframe di tengah, ubah jadi 0,00, di awal ubah jadi 0,03. Lalu kalau udah kalian bisa masuk di pertahanan keyframe dan kalian kasih kurva ketiga dan horizontalnya kalian bisa fullin. Setelah itu kalian kembali, lalu kalian klik tambahkan efek, masuk di gambar dan tepi, kalian cari efek namanya glow scan, klik yang pengaturan standar, lalu di thresholdnya kasih keyframe di akhir, ubah jadi 0,00, dan bagian di awal kalian bisa ubah jadi 1,00. Setelah itu kalian kembali dan klik tanda mata pada glow scan, lalu kalian salin efek dan kalian aktifkan lagi. Lalu kalian bisa tempelin di foto-foto selanjutnya. Lalu untuk awal pergantian foto kalian tempel efeknya dan kalian aktifkan tanda matanya. Lalu selanjutnya kalian tempel seperti biasa. Dan buat awal pergantian foto lagi kalian bisa aktifin tanda mata pada glow scan, pokoknya kayak gitu terus sampai selesai. Nah, kalau udah kayak gini kalian bisa fokus pada foto di bagian kiri. Kalian bisa klik yang agak lama sampai berwarna hijau dan kalian kayak gabungin per fotonya. Kalian bisa klik yang agak lama, lalu kalian klik yang kotak segitiga lingkaran di atas per fotonya. Pokoknya kalian bisa gabungin per fotonya kayak gitu terus sampai fotonya habis, sampai foto yang terakhir. Nah, kalau udah kayak gini kalian bisa masuk pada grup yang pertama, lalu kalian klik efek dan kalian klik tambahkan efek, lalu kalian tambahin efek upin ataupun tiles di distorsi or warp dan kalian bisa klik yang pengaturan standar. Nah, di mirrornya kalian aktifkan. Setelah itu kalian bisa kembali dan kalian klik tambahkan efek, masuk di move atau transform, kalian cari efek namanya ombang-ambing ataupun oscillate, lalu kalian bisa klik yang pengaturan standar. Di sudutnya ubah jadi 90,0 derajat. Lalu kalau udah kalian bisa masuk di frekuensi, kalian bisa atur jadi 1,00 Hz dan di magnitude-nya biarin. Setelah itu kalian bisa kembali dan kalian klik tambahkan efek, tambahin efek ayun di move atau transform, klik yang pengaturan standar. Di sudutnya di frekuensinya ubah jadi 1,00. Di sudut 1 kalian kasih keyframe di awal, ubah jadi negatif 4,0 derajat. Lalu buat yang di akhir kalian bisa ubah jadi 0,0 derajat.
Setelah itu kalian bisa masuk di sudut 2, kasih keyframe di awal, ubah jadi 4,0 derajat, dan badan di akhir ubah jadi 0,0 derajat. Lalu kalau udah kalian kembali, klik tambahkan efek, masuk di blur, kalian cari efek namanya motion blur ataupun buram gerak, klik yang pengaturan standar. Setelah itu kalian salin efeknya dan kalian tempelin di grup yang kedua, grup yang ketiga, lalu kalian tempel di grup yang keempat sama pada grup yang terakhir. Nah oke, setelah itu kalian bisa masuk di awal video dan kalian klik tanda plus, klik kotak, lebarin satu layar, colornya ubah jadi warna hitam, masuk di blending dan opacity, opasitasnya ubah jadi 10%. Lalu kalian klik tanda plus, klik kotak, lebarin satu layar, klik efek, masuk di lainnya, kalian cari efek namanya salin latar belakang ataupun copy background, klik yang pengaturan standar. Kembali klik tambahkan efek, lalu kalian masuk di blur, kalian cari efek namanya Gaussian blur, klik yang pengaturan standar. Nah di kekuatannya ubah jadi 0,200 atau 0,200. Lalu kalau udah kalian kembali, klik tambahkan efek, tambahin efek paparan gamma di warna dan cahaya, klik yang pengaturan standar. Lalu di exposure-nya kalian bisa ubah jadi negatif 0,80 atau negatif 0,80. Lalu kalian kembali dan kalian masuk di blending dan opacity, klip yang perbedaan, klip yang subtract, dan ubah jadi 80%. Kalau udah gitu kalian bisa kembali dan kalian bisa klik yang tanda plus lagi, klik kotak, lebarin satu layar, colornya kalian bisa ubah jadi warna putih, lalu di blending dan opacity klik yang kontras, lalu kalian klik yang overlay. Kalau udah kalian bisa panjangin ketiga versi panjangnya sampai selesai. Kalau udah kalian bisa cek dulu videonya, kalau emang udah sesuai kalian bisa langsung aja ekspor videonya. Nah jadi proses ekspornya udah selesai, langsung aja kita cek hasilnya. Oke, jadi segitu aja tutorial dari aku. Terima kasih sudah nonton videoku dan jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.